selalu menggebu-gebu nih, apa yang dihajar gitu, tapi nggak tahu nih Apa yang diajar ya? Mau kemana nih? tapi mau mana nih, tujuannya nggak tahu, alamatnya itu nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore hari ini ada spesial tamu kita, narasumber kita, Mas Dion. Assalamualaikum. Ya Mas, waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabar Mas Dion? Alhamdulillah baik Mas. Mas Tan, Semangat terus ya. semangat, alhamdulillah. Anak muda harus inspiratif ya enggak? Baik, untuk lebih bagusnya kita awali jumpa kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di Mas Dion ini adalah penulis muda. Selain dia penulis, juga berkarir ya di perkantoran ya. Kantor Mas. Untuk lebihnya kan kenalan dulu. Iya. Sahabat-sahabat pengen tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya Dion. Nama asli saya Ardiendra Rukmana. Saya seorang penulis dan saya sekarang juga sibuk di dalam dunia kerja dan sebagai seorang fotografer. Oh, fotografer juga ya. Ada 3 nih. 3 profesi ya. Mantap. Dua. Dua ya. Kerjanya sebagai fotografer. Oke, kerjanya fotografer ya. Nah, kita akan lebih spesifik tentang penulisan nih, Mas Siap. Dion. Coba bisa boleh lihat? Oh ya nih buku. Nah, ini hasil karya daripada Mas Dion. Kumpulan Iya. puisi Hardian Indra Rukmana. Judulnya itu Bidara Dedaunan. Wah, Iya. menarik nih, gambarnya hijau ya. Kalau hijau itu kedamaian kan. Bener. Nah, sejak kapan ini, Mas Dion? Untuk Puisi. memulai nulis itu sejak akhir tahun 2017. Oke. Setelah lulus kuliah kan tahun 2016. Jadi setelah lulus bingung tuh mau ngapain ya, karena nyari kerja juga dan banyak-banyak referensi, kenal-kenal teman-teman. Akhirnya mulai tertarik di dunia sastra. Kenal sama teman-teman dari komunitas-komunitas Oke. sastra. Oke. Terus mencoba belajar, minta referensi dari teman, buku yang tepat lah, buku yang tepat untuk memulai mencintai dunia sastra gitu. Lalu backgroundnya dulu, maaf, Backgroundnya jurnalis. jurnalis ya. Iya. Bisa menarik ke ini ya, dunia puisi ya, Bisa. sastra ya. Karena kan kalau dari pengalaman ataupun dari ilmu yang didapat dari kuliah, memang udah bisa menulis. Oke. Tapi menulisnya lebih ke berita, ke Terus hard ya. news, Oke. soft news, yang Oke. berita-berita ringan, berita-berita mendalam, in-depth news. Terus sejak kuliah, karena belum dapat di media, akhirnya disalurkan ke dunia sastra. Dunia sastra. Tinggal diulik lagi, belajar lagi, dan yang paling utama sih di ini lagi sih, mencintai bidang baru sih. Oke. Apa suatu hal yang baru Sesuatu ya? hal yang baru yang di luar dari kesukaan kita sebelumnya seperti Tapi itu. memang ada relevansinya dong ya. Ada. Jadi setelah itu kenal sama ruang lingkup yang di luar di lingkungan sastra, dan akhirnya terkecimpung dan tertarik untuk mulai menulis. Awalnya sih nggak ini. Saya belum ada niatan untuk menerbitkan buku, tapi Oke. semakin lama semakin produktif. Akhirnya pada tahun 2019 awal, Oke. saya berani menerbitkan buku. Salah satunya penerbitnya di Jogja, Jogja ya. penerbit indie, dan karena puisi saya, kumpulan puisi udah 88, akhirnya dibukukan seperti itu. Oke. Nah, ini ceritanya tentang apa nih, Mas Dion nih? Oke. Bidara Dedaunan nih. Baik Boleh kan, dong story-nya mungkin kan? Baik, story-nya kan kalau kepenulisan kan ya, apalagi di dunia sastra ataupun puisi, kita itu, maksud saya Kak, nggak terlalu frontal lah untuk mengungkapkan ataupun bercerita ya melalui puisi. Jadi banyak yang mengira kalau puisi-puisi itu kan hanya tentang ke seseorang yang kita cintai. Padahal Biasa kan sih kan urusan cinta Iya. ya. padahal kan lebih luas lagi. Kita kan hidup Oke. kayak ada tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oke, spiritual. Iya, Oke. spiritual. Terus Terus ke sesama yang lebih penting sih, karena menurut saya orang lebih sulit habluminanas daripada habluminallah. oke, untuk Karena horizontal ya, yes. hubungan manusia ya. Kemanusiaan, terus dan juga di dunia ini kan terlalu kompleks ya Pak Ustadz ya. Kayak misalkan ada yang baik dan ada yang buruk gitu. Yang penting kan kayak kita mencoba menjadi apa ya?
manusia yang baik tanpa harus menilai seseorang yang buruk. Oke, berarti ibda binafsi kalau dalam Iya. istilah agama itu mulai dari diri kita. Yes. Dan kita tidak boleh mengejas orang. Iya, benar. Dan apa terus lanjut. ya, dan dalam puisi-puisi ini juga nggak hanya tentang kecintaan aja sih, kayak tentang elegi, kesunyian, Oh, kritik terhadap banyak lah yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari yang terpenting. Jadi kan kalau misalkan seseorang penulis ataupun sastrawan kan memang yang baik itu dia hadir di lingkungan sendiri gitu, melihat keadaan sosial mereka, Sosial masyarakat iya, ya. ke sosial yang ada di lingkungan dia lah, daripada Internal dia ya. Lebih terdekat ya lingkungan keluarga, Iya. lingkungan sekitar lebih Iya. dapat ya. bener, karena apa ya, kalau kita berimajinasi terlalu jauh tapi kita tidak ataupun melupakan lingkungan sosial kita ataupun kritik yang ada terjadi di sekitar kita lah, ya kita alfa gitu sebagai sastrawan kan, seperti itu. Oh. Oke. Ataupun penyair lah. Nah, sebelum ke situ kan ada hal inspirasi ataupun imajinasi dari mana tuh? Mungkin ngelihat Iya. lapangan bola dengan ada rumput-rumput atau ngelihat Iya. gunung atau ada hal-hal yang memang dari mana tuh inspiratifnya? Baik. Biasa. Sebenarnya kan inspirasi itu kan nggak datang secara tiba-tiba, Pak Ustadz. Oh, oke. Inspirasi itu kan sebenarnya dicari, sama seperti kayak orang mau hijrah kan, harus mencari, nggak datang secara tiba-tiba aja gitu. Setelah inspirasi itu dicari kan kayak banyak sih referensi ataupun dari bacaan-bacaan, dari dialog kan juga bisa muncul dari inspirasi. Oke. Kayak kita seperti ini, Mm-mm. nanti pulang kan ada bahan, wah ternyata bahasannya kayak gini-gini, dan kita juga terinspirasi untuk membuat sesuatu hal yang lebih baik gitu, seperti itu. Jadi menurut saya inspirasi itu datang ya karena kita mencari dan belajar dulu. Jemput ya. Dijemput bolanya, seperti itu. Dan apa yang kita kenal, misalkan Pak Ustadz, saya, teman-teman di sini, ataupun buku yang saya baca dan semuanya itu tergantung. Oke. Maksudnya apa nih, kita berdiri di mana nih, di tempat yang mana, dan itu sangat mempengaruhi kita sih secara psikologis dan kemampuan dan skill segalanya sih banyak. Nah, kalau Dion sendiri nih, Mas Dion Iya. sendiri nih, dapatnya inspirasi itu pas lagi posisi seperti apa biasanya? Yang paling oke gitu. Sebenarnya kalau sebagai manusia ya, Oke. mendapat inspirasi kan di saat posisi yang terdesak gitu. Terdesak dalam artian bingung nih mau ngapain ya. Lagi keadaan bingung sebenarnya Ustadz, Iya. ngelamun, bingung. Atau mikirin seseorang kali ya? Iya, bisa jadi. Bingung kan, Iya, ngelamun. Setelah itu membaca, dapat referensi kayak terbanyak kata-kata. Pernah kan dapat kata-kata dari seseorang kayak penulis-penulis lama kayak gitu. Akhirnya kita tuangin ya menjadi diri kita sendiri, tidak meniru penyair ataupun seseorang gitu. Yang jadi diri kita sendiri aja kan, menulis seperti itu. Oh, kisah cinta itu bisa nggak sih? Kisah cinta sebenarnya bisa. Semua itu bisa. Oke. Semua itu bisa ditulis tergantung dengan kitanya itu. Ada nggak Tapi kan story di situ Mas? untuk story percintaan sih ada. Oh. Cuman nggak terlalu spesifik. Iya. Itu bagian Biar mengambang itu aja. namanya, bagian dari dinamikanya lah ya. Benar. Karena kan tadi kan dibilang banyak Iya. inspirasi entah melalui ketemu seseorang, Iya. ya kan, berdialog Jadi dengan siapa. iya, jadi kalau misalkan menulis ataupun kita ingin menciptakan suatu karya tulisan, jangan mematikan imajinasi orang. Jadi biarkan orang itu menebak puisi ini misalkan tentang si A, atau enggak puisi ini bercerita tentang ke orang tua, sini ke teman, biarin aja, bebas mereka mengartikannya seperti Oke, itu. ekspresi ya. Iya. Jadi punya makna semua ini setiap Punya makna. puisi ya. Puisi yang bagus harus bermakna sih, apapun itu ya, walaupun tulisan, dalam kerjaan ataupun di kehidupan, menurut saya kita harus mencari makna itu sendiri sih. Oke. Seperti itu. Nah, ini kan dalam kan sudah ada beberapa puisi nih, Iya. Mas Dion. Ini yang paling menyentuh ya. Itu yang mana ini? Mungkin ada story ataupun dari ini yang mana yang paling menyentuh? Boleh diceritakan. Baik. Kalau menurut saya hampir beberapa, tapi saya yang suka ini judulnya Bidara Dedaunan, yang saya jadikan judul dan juga namamu, Pak Ustadz. Itu kisahnya tentang apa? Di sini mungkin kecintaan saya terhadap seseorang sih yang tentang namamu ya. Kalau Bidara Dedaunan kan tentang kehidupan. Oke. Di sini saya menganalogikan seorang manusia ataupun kita itu seperti daun bidara kan. Walaupun kita Oh, bidara, iya, filosofisnya. yes. Oke. Walaupun kita kecil dekat matahari kan, kita tetap memberikan arti gitu kan. Ya berarti ya dalam diri kita dulu
baru ke lingkungan dan orang banyak itu kan, seperti daun bidara kan kayak mengobati orang yang Iya. ruqyah Kalau kan pakai untuk daun bidara, ruqyah kan? pakai bidara. Para Iya. ruqyah itu salah satu wasilah daun bidara. Iya, makanya saya filosofi saya menulis bidara itu kan banyak manfaatnya. Oke, di Bisa situ ya. menyembuhkan orang, bisa bermanfaat bagi daun-daun yang lain juga di lingkungan dan di kehidupan manusia. Bisa seperti diterjemahkan untuk hal yang lain ya. Iya, benar. Jadi filosofis bidara itu manfaatnya yang itu dilihat. manfaatnya. Dan saya ingin menganalogikan manusia itu bermanfaat seperti daun bidara. Kan daun bidara itu banyak banget manfaatnya seperti itu. Kayak ke awal puisi kan berbunyi seperti ini. Kau tumbuh di Baca. daerah yang kering, ranting-rantingmu tumbuh dengan simpang siur. Agak kenceng dikit biar sahabat-sahabat dengar. Bidara dedaunan, kau tumbuh di daerah yang kering, ranting-rantingmu tumbuh dengan simpang siur. Walau jarakmu dekat dengan mentari, kau selalu hijau dan tetap berduri. Biarpun kau berukuran kecil, kau tetap gilang gemilang. Dan sekalipun bentukmu di bawah pendek dan melengkung, kau tetap indah dipandang. Perbungaanmu tumbuh laksana payung menggarpu di ketiakmu. Banyak sari yang kau berikan dari masam hingga ke manis-manisan. Di sini kan saya mengandalkan dulu bagaimana daun bidara ini tumbuh, kayak berjuang lah seperti itu. Dan walaupun dia masam dan kemanis-manisan, dia tetap memberikan arti gitu Pak Ustadz, dalam kehidupan ini seperti itu. Bahasa sastra ya. Sampai kan kalau dalam Islamnya juga dapat menyembuhkan orang kayak Iya. metodenya melalui ruqyah itu. Iya. Kan kalau kayak ruqyah kan memang ada sejak zaman Rasulullah Zaman kan Rasul sudah. dianjurkan seperti itu untuk menolong seseorang yang misalkan terkena sihir, Hal-hal mungkin gaib, hal-hal yang gaib biasanya. seperti itu. Dan untuk hal-hal gaib kan memang kita harus percaya seperti itu Pak Ustadz. Ya, mungkin dari kaidah apa al-aqidah itu hal gaib yang harus diimanikan, memang dalam rukun iman itu kan Yes. termasuk hal yang gaib. Sama di sini kan banyak seseorang yang mengartikan kalau cinta kita kan hanya galau-galau saja gitu kan, sebenarnya banyak ditarik kepada hal-hal baik aja gitu loh. Nah, jangan hal-hal buruk kayak seperti misalkan kita meminta seseorang ya misalkan langsung aja ke Tuhan gitu, ke Allah. Jangan Iya. terlalu mengemis lah di depan sesama manusia. Iya. Dan kita juga nggak boleh mencintai seseorang itu melebihi dari batas wajar. Kalau kata almarhumah saya, Apa itu pesan dari ayah almarhum? cintailah seseorang jangan sampai 100% Pak Ustadz. Oke, jangan Cukup. sampai 100%. Iya, cukup 60% lah. 60 ya? 60-70 lah. Soalnya karena apa? Karena kan manusia itu kan tempatnya apa ya? Tempatnya salah, khilaf segala macam ya. Takutnya kalau kita mencintai seseorang yang terlalu berlebihan dan kita disakiti, kita malah berdampak buruk gitu. Pasti ada impactnya. Iya. Jadi kayak kita kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu loh. Tanpa manusia ini, kayak kita kan berharap sama manusia terlalu berlebihan kan juga nggak boleh Nggak kan? boleh, Nggak boleh kan? Nanti kita pertegas juga itu. Iya. Dengan dalil-dalilnya. Benar seperti itu kan. Di dalam agama Islam juga mengajarkan kalau misalkan kita hanya mencintai yang 100% kan hanya kepada Allah dan kekasihnya kan, Nabi Muhammad itu, seperti itu. Oke. Nah, itu kan sudah terkait spiritualnya ya, Iya, Mas spiritualnya. Dion. Jadi kan sekarang mungkin untuk dalam dunia sastra sendiri itu, Mas Dion sendiri ada nggak tokoh yang digandrungi ya? Kalau dalam dunia sastra siapa sih kalau boleh disebut? Kalau misalkan penyair di Indonesia, saya sangat menyukai W.S. Rendra, Almarhum ya? almarhum W.S. Rendra, terkait Oke. dengan perjuangan dia terhadap sastra dengan hidupnya ya. Dan juga banyak sih referensi-referensi saya yang saya sukai ya, seperti Subagio Sastrowardoyo, terus juga Sapardi juga ada. Terus saya juga suka yang muda. Kalau yang muda itu saya sukanya kayak Aan Mansur seperti Aan itu. Mansur. Aan Mansur. Kalau itu suka juga Siapa, Cak Bos? Nun. Cak Nun. Kalau untuk Cak Nun kan lebih ke, menurut saya lebih ke budaya ya. Oh ya, Iya, dia budayawan. budayawan. Ya. Oke. Tapi kalau misalkan ditarik ulur itu, Cak Nun menurut saya adalah seorang guru bangsa sih untuk saat ini ya. Karena apa ya? Beliau tidak berpihak di kanan dan kiri. Beliau tetap berada di Tengah tengah posisi. dan dengan adanya beliau itu mendamaikan Indonesia dengan pelajaran ilmu yang beliau berikan di podcast. Kan Di- dia suka ngisi iya, seminar di YouTube. juga, bahkan majelis juga beliau, Iya. Cak Nun kan. Tokoh-tokoh besar yang mungkin
kalau menurut saya harus ada regenerasinya. Tetap seperti ya. Itu, iya. Ya mudah-mudahan Mas Dion jadi penerusnya ya. Masih jauh sih. paling tidak kan ada niatan baik Iya, untuk iya. meningkatkan kualitas dan punya Benar, mimpi benar. besar kan, Benar, benar. kayak gitu. Nah kita bahas untuk kedekatan ini kan tentunya ada orang-orang terdekat yang memotivasi. Benar. Itu siapa? Yang pertama, kita nggak akan termotivasi kalau misalkan nggak dari kitanya memulai Oke, itu. ya. awal Seperti- ibda Ah, binafsi. Iya, kita dulu. Pasti orang-orang terdekat kayak orang tua dan keluarga itu yang terutama, baru teman-teman. Siapa itu orang tua? Kedua orang tua ya ibu dan kalau ayah kan udah nggak ada nih. Oke, Kalau ayah ibu udah kan nggak ada. baru meninggal hampir 2 tahun lah. Siapa? Kalau ibu saya. Oh, Nah, udah Iya, jadi buku ini sudah tercipta, ibu saya masih ada. Masya Dan, Allah. Iya, seperti itu. Nah itu spirit seperti apa? Ibu mendukung Mas Dion sampai saat ini. Baik Kalau- itu karir, kemudian Yes. juga support di penulis. Awal kan nggak kepikiran juga kan bakal kepikiran. nulis kan. Benar Nah, sekali. Seperti apa? Mama. Namanya orang tua ya hampir sama mungkin ya, di orang tua manapun ya pasti selalu support anaknya Pak Ustadz, dan anaknya itu selalu dibelain lah, didoain. Kayak orang tua tuh nggak pernah capek memikirkan anaknya gitu 24 jam kan. Masya Allah, ya. Sedangkan kalau anaknya kan boro-boro gitu kan, kalau kita keluar kita lupa nih sama orang tua, mungkin karena kita sibuk entah itu kerjaan ataupun lagi main kan. Kalau orang tua beda Pak Ustadz, kayak walaupun sosok ibu dan ayah, misalkan ayah sedang bekerja ya dia pasti ingat anaknya terus. Ibu juga sama kan, apalagi ibu mau tidur aja dan bangun tidur dia selalu ingat anaknya kan, belum ngurus suaminya, seperti itu Pak Ustadz. Jadi Dalam banget ya. iya, jadi sosok ibu menurut saya selagi ada orang tua itu ya nggak apa-apa dah, lu nggak usah mikirin angka, yang penting bahagian dulu dah orang tua. Bahagiakan orang tua. Iya. Sure. Kan terkadang kita terlalu apa ya, terlalu ragu-ragu gitu Pak Ustadz. Kan segala yang ragu-ragu itu kan nggak baik ya. Terlebih kita meminta nih, menjemput doa nih. Doanya ya langsung nih, nggak ada hambatan kan. Doa Betul. orang tua, apalagi doa ibu kan, nggak ada hambatan. Setelah itu ya kita masa ragu-ragu gitu loh. Maksudnya kayak bahagiain ibu lu, orang tua lu, dan itu berkahnya bukan terlihat langsung, tapi setelah itu akan terlihat gitu. Kerasa banget. Iya, doa kan nggak langsung terkabul gitu loh. Iya. Ada prosesnya juga. Betul. Seberapa ikhlas juga mempengaruhi itu Pak Ustadz. Ya, memang kan di dalam Al-Qur'an sendiri kan ajaran Islam itu kan birrul walidain, Iya. berbakti kepada kedua orang tua, kepada ayah, kepada ibu. Nah, Rasulullah kan pernah ditanya juga oleh sahabat, wahai Rasul, ini sering saya sampaikan ini di setiap kali bincang inspiratif, di ceramah-ceramah, siapa pertama kali dihormati? Iya. Yang pertama adalah Ibu. ummi atau ibu, yang kedua adalah Ibu lagi. ummi, yang ketiga adalah Ibu lagi. ibu lagi, baru Baru ayah. ayah. Artinya kan punya emosional karena beliau kan Yes. dari rahim. Yang Allah berikan rahim itu adalah seorang ibu. Nah, ini saya setuju sekali. Artinya kan birrul walidain harus betul-betul kita pahami Iya. secara utuh, all out, dan keberkahannya yakin Allah akan berikan. Nah, paling tidak gini, Mas Dion kan punya sejarah, artinya sejauh apa sampai mungkin berlinang air mata perjuangan seorang ibu tuh Mas Dion? Kalau perjuangan orang tua kan mungkin setiap orang tua kita kan memiliki perjuangan yang berbeda-beda ya. Oke. Dengan keahlian mereka ataupun dengan kebiasaan mereka gitu ya. Yang saya pelajari tentang ibu saya dan ayah saya sih cuman ini Pak Ustadz, ketulusan, kesabaran, dan keikhlasannya aja sih, seperti itu. Ketulusan, ngomong dong. Ketulusan, Kesabaran, kesabaran, dan keikhlasan. dan keikhlasan. Iya. Masya Allah. Ketulusannya kan kayak dalam hidup kayak ya lu nggak usah mandang seseorang ataupun itu, lu berbuat baik aja gitu. Kalau nilai sabarnya, mau lu dijahatin orang, mau dihianatin segala macam ya tetap memaafkan gitu. Oke, terus Dan- yang ketiga, Yang ketiga itu keikhlasan. keikhlasan. Keikhlasan itu kan yang sebenarnya yang paling sulit dijalankan Pak itu Ustadz. itu siapapun, baik orang yang sudah punya Iya. pengetahuan luas juga belum tentu bisa Iya. ikhlas. Keikhlasan misalkan kita ditempa musibah nih sama Allah, misalkan dikasih ujian ya, nggak semua umat ataupun manusia yang mempercayai hal itu kayak menerima gitu. Sedikit sekali yang menerima, kan banyak yang malah mengeluh dan akhirnya kayak menjauh gitu Ya, loh. itu kadang malah menyalahkan. Iya, menyalahkan. Itu yang bahaya ya. Itu kan sesuatu hal yang buruk gitu loh. Tapi kalau kita udah mempelajari ketiga hal itu, menurut saya hidup sih enak-enak aja. Walaupun gimana pun kita nantinya ya.
maupun kita jadi seseorang dan enggak, yang penting kan kita udah menerima. Jadi nothing tulus saja ya. Iya, nothing tulus, saya benar Pak Ustaz. Nah, aku negasin dalam Al-Quran juga dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Iya. Beribadahlah kepada Allah karena tugas kita ibadah. Iya. Jangan syirik kepada Allah, menduakan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kita berbuat baik. Iya. Nah, kepada manusia, karena hadis Rasul mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang berbuat baik. Jadi tadi statementnya kan apa? Berbuat saja. Iya. Nothing tulus ya. Nothing tulus Tanpa saya. ada ini kan. Benar. Seperti itu. Nah, untuk ini apa namanya? Pengalaman spiritual mungkin dari Mas Dion. Spiritualnya lebih kemana Pak Ustaz? Lebih pengalaman seperti pengalaman hidup, ya kan? Pengalaman Ketika hidup, ya. berbakti kepada kedua orang tua, Oke. ibadah misalnya kan. Ada pengalaman. Oh, untuk pengalaman sih ya seperti biasa, kayak kita diajarkan hal-hal baik dari orang tua kan, itu kan apa ya, melekat gitu, membekas. Misalkan kayak kita disuruh berpuasa itu karena apa gitu loh, kayak dikasih tahu efeknya gitu loh, untuk menahan hawa nafsu segala macam kan. Setiap kita dari kecil kan memang diajarkan ya dari orang tua ataupun dari guru seperti itu, dan itu melekat dalam kehidupan kita nantinya. Tapi hal-hal itu akan hilang kalau misalkan kita nggak keep gitu Pak Ustadz, kayak kita nggak simpen gitu, kayak dibiarin aja gitu, seperti itu. Tapi saya sih percaya, misalkan kalau misalkan kita dilahirkan dari sosok orang tua yang baik dan misalkan keturunan yang baik, sejauh apapun kita melangkah ataupun keluar dari koridor, kita akan kembali sih menurut saya. Itu kan karena mungkin ya kalau dalam ilmunya ada karena doa-doa orang tua gitu. Itu terus Walaupun gitu. sudah tiada, tapi kita kayak tetap dijaga gitu Pak Ustadz, seperti itu. Karena doa beliau-beliau kan Iya. sayang dengan kita. Seperti Oke, Mas Dion, ini sudah berapa nih? Kalau mau ada yang mau berminat ke siapa ini? Ya, kalau misalkan ada yang berminat bisa ke Pustaka Pandawa. Saya sebagai di situ komunitas literasi baca perpustakaan yang digerak oleh saya dan teman-teman. Oh, ada komunitas ya? Ada komunitas Pustaka Pandawa. Oke. Jadi sebelum pandemi memang kami rutin untuk acara bedah buku Pak Ustadz. Oke. Bedah buku, mengundang penulis dan moderator juga. Kadang-kadang kita kontak, terus kita bedah bukunya sama-sama seperti itu. Dan kalau mau memesan buku ini ada gitu Instagram dan sosial medianya Pustaka Pandawa. Di sini ya. Ya, Pustaka Pandawa. Nah, kalaupun sahabat-sahabat yang ingin lebih jauh ataupun ingin berminat terhadap buku ini, bisa menghubungi manajemen Baim ya, Bincang Inspiratif Ustadz Maliki nanti. Ada Mas Idam ya. Iya. Oke. Nah, statement terakhir buat sahabat-sahabat. Jadi dalam buku ini juga ada 88 puisi. Yang pertama kita di fase pertama biasalah manusia mencari jati diri kan selalu menggebu-gebu nih. Oh iya. Selalu menggebu-gebu nih, apa yang dihajar gitu. Tapi nggak tahu nih. Apa diajar ya? Mau kemana nih? Tapi mau mana nih, tujuannya nggak tahu, alamatnya itu nggak jelas. Oke. Setelah itu kan fase dimana kita ngerasa, wah ternyata hidup ini nggak hanya menggebu-gebu aja nih, kayak setelah itu kita ada di mana fase kita merasakan kesedihan, kepedihan, Iya. elegi dan segala macam gitu loh. Dan gimana kita bisa ngelewatin hal itu kan. Dan hal ketiga balik lagi setelah kita melakukan atau melewati fase yang pertama dan kedua, ya balik lagi kita akan tujuannya ke arah sana. Oke. Kembali ke cahaya ya. Cahaya, betul. Iya, kembali ke cahaya. Jadi menurut saya kita kan pasti ke arah sana gitu, dan menjadi manusia sebaik-baiknya aja sih. Oke. Siap. Seperti itu. Makasih Mas Dion. Siap Pak Ustaz. Atas waktunya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Amin amin. Puisi-puisinya menarik. Pokoknya jangan lupa yang berminat ngubungin manajemen Bincang Inspiratif Ustadz Maliki, atau nanti di sini ya, Ya, ada Pustaka Pandawa. Pustaka Pandawa. Mudah-mudahan bermanfaat Amin. pertemuan kita hari ini. Amin, Terus amin. berkarya, doakan Mas Dion terus berkarya, ini yang pertama ya. Iya, Terus insya Allah. terus nanti bisa Seterusnya berkarya lagi ada. ya kan, insya Allah ya. Sukses Siap. selalu, Sukses. amin. berkah semua, Berkah juga sukses untuk fid Pak dunya Ustaz. wal akhirah. Amin. Amin, ya. Kita akhiri baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.